Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kembali lagi bersama saya, Vina Rani AS Arifin, dengan nomor pokok mahasiswa 02272311067, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas topik yang menarik dan pastinya seru banget, yaitu teknik analisis data metode fenomenologi. Metode ini sering banget digunakan dalam penelitian kualitatif dan pastinya sangat penting untuk dipahami, terutama buat teman-teman sekalian yang sedang mendalami dunia riset. Nah, buat kalian yang mungkin penasaran apa sih itu metode fenomenologi dan bagaimana cara kerjanya, jadi langsung saja kita masuk kepada materi. Fenomenologi adalah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman hidup manusia dari sudut pandang individu itu sendiri. Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Edmund Husserl pada awal abad ke-20. Fenomenologi berusaha untuk menggali inti dari pengalaman manusia dengan cara menggambarkan bagaimana fenomena-fenomena tertentu dialami, dipersepsikan, dan dimaknai oleh subjek yang terlibat. Dalam metode ini, peneliti berusaha untuk memahami bagaimana individu memberikan makna terhadap pengalamannya tanpa terpengaruh oleh asumsi atau teori yang sudah ada sebelumnya. Teknik analisis fenomenologi memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyingkap esensi dari pengalaman manusia dengan cara yang sangat mendalam dan introspektif. Metode fenomenologi berangkat dari pandangan bahwa pengalaman manusia itu bersifat subjektif dan tidak bisa sepenuhnya dijelaskan dengan teori atau konsep yang sudah mapan. Oleh karena itu, dalam penelitian fenomenologi, peneliti tidak sekedar mengumpulkan data, tetapi lebih pada menggali dan memahami bagaimana subjek-subjek penelitian memaknai dan mengalami dunia di sekitar mereka. Fenomenologi menuntut peneliti untuk melibatkan diri secara mendalam dalam proses analisis agar dapat menangkap pengalaman yang nyata
dan otentik dari partisipan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Salah satu konsep dasar dalam fenomenologi adalah Bresketting atau pengabaian prasangka. Bresketting adalah langkah pertama yang dilakukan peneliti untuk menanggalkan segala asumsi atau pengetahuan yang dimilikinya tentang fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk melihat dunia sebagaimana adanya, tanpa membawa prasangka atau bias yang dapat mempengaruhi pemahamannya terhadap pengalaman yang diberikan oleh partisipan. Dengan melakukan Bresketting, peneliti berusaha untuk memperoleh pemahaman yang lebih jernih dan murni tentang fenomena yang sedang diteliti. Proses ini juga penting agar peneliti dapat menyelami pengalaman subjek penelitian dengan hati yang terbuka, tanpa terpengaruh oleh pandangan atau teori yang mungkin sudah ada sebelumnya. Nah teman-teman, setelah tahap Bresketting, langkah berikutnya yaitu analisis fenomenologi. Fenomenologi adalah pengumpulan data. Data dalam penelitian fenomenologi biasanya diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, atau pengumpulan narasi pengalaman dari partisipan. Wawancara dalam penelitian fenomenologi tidak hanya sebatas tanya jawab biasa, tetapi lebih menekankan pada eksplorasi mendalam terhadap pengalaman dan perasaan subjek penelitian. Peneliti bertanya dengan cara yang terbuka, mendorong partisipan untuk menceritakan pengalaman mereka secara rinci dan mengungkapkan bagaimana mereka merasakan, mengalaminya, dan memberikan makna terhadap peristiwa tersebut. Data yang dikumpulkan dalam bentuk narasi ini sangat kaya dan memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan kedalaman pengalaman subjek penelitian. Setelah data terkumpul, peneliti melanjutkan dengan reduksi fenomenologis. Reduksi fenomenologis adalah proses penyaringan data untuk menyingkirkan informasi yang tidak relevan dan untuk menonjolkan elemen-elemen yang paling penting dan mendasar dalam pengalaman yang dialami oleh partisipan. Dalam tahap ini, peneliti mengidentifikasi aspek-aspek utama dari pengalaman yang bersifat esensial dan menggambarkan bagaimana elemen-elemen tersebut membentuk makna dari pengalaman tersebut. Nah teman-teman, tujuan utamanya dari reduksi fenomenologis adalah untuk menemukan inti dari fenomena yang diteliti dan untuk menghindari penafsiran
yang terlalu subjektif atau bias. Selanjutnya, peneliti melakukan identifikasi tema-tema utama dalam pengalaman yang telah dianalisis. Tema-tema ini merupakan elemen-elemen kunci yang menggambarkan aspek-aspek mendasar dari pengalaman manusia yang sedang diteliti. Nah, tema-tema tersebut bisa berupa perasaan, pemikiran, reaksi fisik, atau hubungan sosial yang terbentuk seiring dengan pengalaman yang dialami oleh individu. Identifikasi tema dilakukan dengan cara mencari pola-pola yang muncul berulang-ulang dalam data yang terkumpul. Tema-tema ini akan menjadi fondasi untuk membangun pemahaman yang lebih holistik mengenai fenomena yang sedang diteliti, sekaligus memberikan gambaran yang lebih terperinci tentang pengalaman manusia. Nah, teman-teman, pada tahap berikutnya nih, peneliti melakukan interpretasi terhadap tema-tema yang ditemukan. Interpretasi ini bertujuan untuk menggali makna yang lebih dalam dari setiap tema yang ada. Di sini, peneliti mencoba memahami bagaimana tema-tema tersebut saling berhubungan dan bagaimana konteks sosial, budaya, atau lingkungan mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan fenomena yang sedang diteliti. Interpretasi fenomenologi membutuhkan keterampilan analitis yang tinggi karena peneliti harus dapat menghubungkan pengalaman pribadi dengan konteks yang lebih luas tanpa kehilangan makna asli yang diberikan oleh partisipan. Ini adalah proses yang melibatkan intuisi dan pemikiran kritis untuk menggali makna yang tersembunyi di balik data yang diperoleh. Pada tahap akhir dari analisis fenomenologi, peneliti akan merumuskan esensi pengalaman. Nah, esensi ini adalah inti dari pemahaman yang diperoleh melalui analisis tema dan interpretasi yang telah dilakukan. Esensi merangkum elemen-elemen penting dari pengalaman yang dialami oleh partisipan dan menggambarkan bagaimana pengalaman tersebut membentuk pandangan dan makna yang lebih luas bagi individu tersebut. Esensi yang ditemukan akan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti, serta memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman kita tentang pengalaman manusia. Jadi kesimpulannya nih teman-teman, teknik analisis metode fenomenologi memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman manusia secara mendalam dan otentik dengan mengabaikan prasangka melalui brainstorming, mengumpulkan data yang mendalam, melakukan reduksi fenomenologis, serta mengidentifikasi
tema-tema utama dan menginterpretasikannya. Nah, peneliti dapat menemukan esensi dari pengalaman yang dialami oleh partisipan. Teknik ini memberikan kesempatan untuk memahami pengalaman subjektif manusia dengan cara yang lebih jernih dan tidak terdistorsi oleh teori atau asumsi eksternal. Fenomenologi bukan hanya menawarkan pandangan tentang bagaimana pengalaman dialami, tetapi juga memberikan pemahaman tentang bagaimana makna dibentuk dari pengalaman tersebut, yang pada akhirnya memperkaya pengetahuan kita tentang realitas subjektif manusia. Pendekatan ini sangat bermanfaat dalam penelitian kualitatif karena ia mengungkapkan lapisan-lapisan terdalam dari pengalaman manusia yang mungkin tidak terlihat dalam penelitian kuantitatif atau pendekatan lainnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya tentang teknik analisis data metode fenomenologi. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kalian semua. Nah, jangan lupa untuk dikasih like kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat dan subscribe-nya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru dan informatif lainnya. Kalau ada yang mau ditanyakan juga atau pendapat yang ingin dibagikan nih, tulis aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya Vina Rani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.